Halo semuanya, di sini kelompok 4 bakal menjelaskan materi tentang plasenta previa dan kehamilan ektopik. Yang pertama ada plasenta previa. Definisi, kondisi di mana sebagian atau seluruh plasenta menutupi mulut rahim. Kondisi ini terdeteksi pada trimester kedua ketika kehamilan memasuki usia 18-21 minggu. Gejala utamanya antara lain pendarahan tanpa rasa sakit dan berlangsung pada 3 bulan terakhir masa kehamilan. Kelainan ini rentan dialami oleh perempuan yang hamil pada usia di atas 35 tahun. Yang kedua ada etiologi. Diduga berhubungan dengan adanya kerusakan endometrium dan jaringan parut pada uretus. Keadaan-keadaan tersebut menyebabkan plasenta lebih bertumbuh pada jaringan yang sehat di uretus bagian bawah. Perubahan pada endometrium dapat terjadi akibat riwayat operasi, misalnya sektio kaesarea atau SC dan abortus. Yang ketiga ada manifestasi klinis. Di sini terdapat beberapa poin. Poin pertama ada pendarahan dari jalan lahir berulang tanpa disertai rasa nyeri. Kedua, dapat disertai atau tanpa adanya kontraksi. Ketiga, pada pemeriksaan luar biasanya bagian terendah janin belum masuk pintu atas panggul atau ada kelainan letak. Yang terakhir, pemeriksaan spekulum darah berasal dari ostium uteri externum. Biasanya pendarahan karena plasenta previa baru timbul setelah bulan ke-7. Yang keempat ada komplikasi. Komplikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada maternal. A. Dapat terjadi anemia bahkan shock. B. Dapat terjadi robekan pada serviks dan segmen bawah rahim yang rapuh. C. Infeksi karena pendarahan yang banyak. Yang kedua ada fetal. A. Kelainan letak janin. B. Prematuritas dengan mobilitas dan mortalitas tinggi. C. Afiksia intrauterin sampai dengan kematian. Yang kelima ada pemeriksaan diagnostik, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ultrasonografi atau USG. USG akan membantu dokter memvisualisasikan posisi plasenta secara akurat dan menentukan apakah plasenta menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Yang kedua ada USG transvaginal. Jika hasil USG konvensional masih kurang jelas, dokter akan melakukan USG transvaginal. Metode ini menggunakan probe yang dimasukkan ke dalam vagina untuk mendapatkan gambaran dari posisi plasenta dengan lebih jelas. Yang terakhir ada tindakan. Yang pertama, menganjurkan ibu untuk beristirahat total dan tidak melakukan aktivitas yang berat. Yang kedua, ibu hamil yang mengidap plasenta previa tidak mungkin melakukan persalinan normal karena memiliki resiko terjadinya pendarahan hebat. Yang ketiga, selama perawatan, dokter memberikan obat untuk mencegah ibu mengalami kontraksi. Yang keempat, selalu periksa kondisi kehamilan ibu agar segala komplikasi yang mungkin terjadi bisa segera dideteksi dan dapat penanganan. Lanjut ke materi kehamilan ektopik. Yang pertama ada definisi. Kehamilan ektopik adalah kondisi saat pembuahan sel telur terjadi di luar rahim, biasanya terjadi di salah satu tuba falopi. Kondisi ini terdeteksi dengan pemeriksaan fisik, USG, atau tes darah. Gejala yang dialami oleh ibu hamil antara lain sakit pada perut, nyeri pada tulang panggul, pendarahan ringan pada vagina, serta mual dan muntah. Yang kedua ada etiologi. Etiologi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor uterus. A. Tumor rahim yang menekan tuba. B. Uterus hipoplasti atau uterusnya kecil. Kedua ada faktor ovum. A. Migrasi eksterna dari ovum. B. Perlengkatan membrana granulosa. C. Rapid cell division. D. Migrasi internal ovum. Yang ketiga ada manifestasi klinis. Trias dari manifestasi klinis kehamilan ektopik adalah amenorrea, nyeri abdomen, dan pendarahan per vagina. Normal. Kehamilan ektopik umumnya dikaitkan dengan peningkatan HCG tidak lebih dari 66% atau penurunan tidak lebih dari 13% dari tingkat dasar dalam 48 jam. Yang keempat ada komplikasi. Pertama, pendarahan internal. Kedua, kerusakan tuba falopi. Ketiga, depresi. Yang kelima ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, tes urin untuk mendeteksi kadar hormon HCG. Kedua, ada pemeriksaan USG, yaitu pemeriksaan menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi lokasi kantong kehamilan di dalam organ reproduksi atau rongga perut. Yang ketiga, ada tes darah lengkap untuk memeriksa anemia yang terjadi karena adanya pendarahan di dalam rongga perut atau panggul. Yang terakhir ada tindakan. Yang pertama ada pemberian obat metorekat. Yang kedua ada laparoskopi. Yang ketiga ada laparotomi.
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat.